Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Rahman, Polda Sulteng pada Kamis 11 September 2025. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum doa bersama untuk kondusivitas wilayah. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sulawesi Tengah, Bribda Fadila Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi. Dari depan Masjid Ar-Rahman Polda Sulawesi Tengah dilaporkan pelaksanaan kegiatan doa bersama dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah atau 2025 Masehi. Hadir dalam acara ini Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH, Wakapolda Brigjen Pol Dr. Helmi Korta Kusuma Putra Rauf SIK MH, Ketua dan Pengurus Bayangkari PJU Polda Sulawesi Tengah, pejabat TNI Kodam 23 Palakawira Korem 321 Tadulako. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati sebagai momentum agar kiranya personel TNI Polri senantiasa meneladani sikap-sikap mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Secara bersama-sama, termasuk dengan rekan-rekan dari unsur TNI dan stakeholder lainnya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya saya mulai masuk ya Prof, terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di lingkungan Polri, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang dirasakan penting, memiliki peran yang sangat strategis. Polri termasuk jajaran Polda Sulteng memahami betul peran strategis dan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri di bidang mental, kepribadian, dan keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai wujud kecintaan dan penghormatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu, tentunya TNI Polri senantiasa mendoakan agar keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa terjaga untuk menuju negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan sejahtera. Demikian dilaporkan, saya Bribda Fadila Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, menghadirkan Mahfud MD sebagai narasumber, Polri melaksanakan forum belajar bersama dalam pemulihan moral, semangat, dan profesionalitas kinerja. Dalam forum belajar bersama ini, Kepolisian Republik Indonesia kembali merefleksikan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas. Terlebih, Polri juga punya peran yang tinggi hingga ke pelosok negeri. Bertempat di Posko Presisi Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, sekitar 800 peserta dari seluruh jajaran kepolisian Polri mengikuti forum belajar bersama secara daring dan luring dengan mengangkat tema pemulihan moral, semangat, dan profesional Polri pasca kekerasan kolektif serta riot akhir Agustus. Dalam forum belajar bersama ini, Polri di era digital ini harus mampu meningkatkan transformasi pendidikan berbasis moralitas, literasi, dan dialog peradaban, sehingga membentuk polisi yang profesional, berintegritas, dan adaptif dengan mengedepankan smart policing dan media policing. Dalam meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik, Kepolisian Republik Indonesia harus dapat meningkatkan komitmen dalam menjauhi korupsi, sikap arogansi, hingga keberpihakan kepada kejahatan yang dapat mencederai nilai-nilai institusi. Pada kesempatan yang ada, Mahfud MD mengungkapkan bahwa tantangan moral anggota Polri belakangan ini kerap menghadapi tekanan publik dan media sosial. Polri tidak bisa menutup diri dari realitas yang ada, akan tetapi solusi fundamental bagi Polri adalah kembali ke jati dirinya, yaitu berdiri pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya senantiasa harus dihayati, serta berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa dengan dinamika yang terjadi, publik harus terbuka dan melihat Polri sebagai penegak hukum dan penjaga NKRI selalu hadir bahkan menjadi garda terdepan, utamanya dalam hal menciptakan keamanan
yang terbukti dalam beberapa hal masyarakat merasakan keamanan dengan kehadiran Polri hingga ke pelosok negeri. Polri itu baik, masyarakat merasa aman dan nyaman di kehidupan sehari-hari. Jangan dipungkiri ini. Keamanan dan ketentraman di 75.265 desa di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh Polri sampai ke semua sudut. Coba Anda bayangkan, kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mall ada polisi, ke desa terpencil ada polisi, semua menjaga dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman sebenarnya. Dan ini yang harus harus kita kembangkan. Terlihat sekali sebenarnya polisi yang betul-betul melayani masyarakat di daerah terpencil, di desa-desa dan sebagainya. Polisi Indonesia itu pernah disetarakan dengan Scotland Yard di Inggris. Scotland Yard itu adalah polisi metropolitan London di Inggris yang dianggap paling efektif, cepat mengungkap kasus, menyelesaikan kasus dan baik gitu, menolong kepada masyarakat. Terutama dalam mengungkap kasus. Saya melihat di Indonesia polisi kalau dalam soal-soal kriminal umum, hebat loh polisi itu. Gimana dulu kita bisa menemukan korban-korban pembunuhan mutilasi 11 orang yang dilakukan oleh seorang, ditemu semua mayatnya dan identitasnya, dan kemudian pelakunya ditangkap. Forum belajar bersama ini menjadi wadah refleksi bagi Polri untuk memulihkan semangat, memperkuat profesionalisme, dan meneguhkan komitmen Polri sebagai institusi penegak hukum yang tegas sekaligus humanis, sehingga Polri dapat memperkokoh kepercayaan publik dalam menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam memberikan semangat dan motivasi kepada personel Bantuan Kendali Operasi atau BKO yang telah bertugas pada operasi kontingen Amanusa 1 2025, Kapus Litbang Brigjen Pol FX Surya Kumara didampingi Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Cahyono Saputro dan Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Ketut Gede Wijamika. Dalam memberikan semangat dan motivasi kepada personel Bantuan Kendali Operasi atau BKO yang telah bertugas pada operasi kontingensi Amanusa 1 2025, Kapus Litbang Brigjen Pol FX Surya Kumara didampingi Karo PID Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Pol Cahyono Saputro dan Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ketut Gede Wijamika. Dalam kesempatan tersebut, Kapus Litbang Karo PID Divisi Humas Polri, Karo Ops Polda Metro Jaya beserta jajaran menyambangi personel Bantuan Kendali Operasi yang bertugas di Polda Metro Jaya. Dalam arahannya, Kapus Litbang Polri menekankan poin pentingnya kedisiplinan, kewaspadaan, kesiagaan, serta keselamatan dan kesehatan anggota. Beliau juga mengingatkan agar koordinasi antar personel tidak terputus demi kelancaran dan keberhasilan operasi. Kita hadir untuk saat ini di BPMJ Polda Metro Jaya. Tadi ada dari Brimob Banten dan juga Korbrimob Kedung Halang. Nah, kami intinya adalah memberi motivasi, kemudian juga semangat anggota untuk dapat sambil standby jika situasi memang kondusif, paling tidak untuk melakukan latihan ya. Misalkan kita melakukan tindakan-tindakan kesiapan kita, kedisiplinan kita, kesiagaan kita, dan juga kewaspadaan kita terhadap situasi yang ada, juga bagaimana kita nanti melakukan tindakan di lapangan. Yang jelas berlatih dan berlatih itu penting sambil kita siaga. Kapus Litbang juga menyampaikan bahwa selain dukungan secara moral kepada personel yang terdiri dari gabungan dari Korps Brimob Polri, Korps Sabara, dan Brimob Polda Banten, Polri telah menyediakan sarana dan prasarana dengan maksimal untuk mendukung kegiatan personel. Dukungan moral, yang jelas dukungan moral selain motivasi dan lain-lain, mungkin sarana prasarana yang disiapkan, jaga kesehatan, mungkin kelengkapan dari bidokes ataupun vitamin dan lain-lain dari Polda Metro, saya kira sudah support secara maksimal.
Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan bahwa tugas personel di lapangan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu mendapat dukungan penuh dari institusi dan diharapkan operasi kontingensi Aman Nusa 1 2025 dapat berjalan lancar demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Jakarta, Tekla Hasyati, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.